Hai semua sahabat Gudang Horor, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua selalu baik-baik saja. Sebelumnya Mimin ingin tahu, dari kota mana sajakah kalian menonton? Harap tulis di kolom komentar ya. Selamat mendengarkan. Malam itu, angin bertiup kencang di kota Malang. Langit kelabu dan gerimis menyelimuti jalanan. Bayu, seorang pengemudi ojek online, menghela napas sambil memeriksa aplikasinya. Orderan sepi. Sudah hampir 2 jam ia menunggu, dan hanya mendapat beberapa orderan pendek saja. Ia sudah berencana untuk pulang saja. Namun tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Sebuah orderan masuk, jaraknya lumayan jauh, menuju pemakaman umum Dukuh. Bayu mengerutkan kening. Pemakaman. Tengah malam begini. Biasanya, orderan dari pemakaman hanya muncul saat ada acara ziarah besar. Tapi ini, tidak ada notifikasi acara apapun. Rasa penasaran bercampur ragu menghantuinya. Penghasilan sedang menipis, dan ia butuh uang. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima orderannya, gumamnya sambil menstarter motor. Aplikasi memberikan detail orderan. Nama penumpang, Ratna. Tidak ada nomor telepon yang tertera. Lokasi penjemputan, gerbang utama pemakaman Dukuh. Semakin dekat ke pemakaman, semakin merinding bulu kuduk Bayu. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Gerbang pemakaman tampak menyeramkan dalam kegelapan. Ia memarkir motornya tepat di depan gerbang. Bayu menunggu beberapa menit, namun tidak ada seorang pun yang datang. Ia mencoba menghubungi penumpang melalui aplikasi, tapi pesannya tidak terkirim. Sinyalnya jelek, pikirnya. Ia mulai merasa khawatir. Ia hampir saja membatalkan orderan. Namun seketika ia melihat sosok perempuan berdiri di kejauhan. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang terlihat lusuh. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajahnya. Bayu menyalakan lampu motornya, mencoba menyapa. "Permisi, Ibu Ratna." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat dengan langkah yang lambat dan terhuyung-huyung. Saat ia semakin dekat, Bayu bisa melihat wajahnya. Wajahnya pucat pasi, dengan mata yang sayu dan bibir yang membiru. Rasa takut mencengkeram jantung Bayu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. "Silakan naik, Bu," katanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kursi belakang motor. Bayu dengan ragu membantu perempuan itu untuk duduk. Saat ia menyentuh bahunya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Mau kemana, Bu?" tanya Bayu, berusaha memecah keheningan. Perempuan itu akhirnya menjawab, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ke tempat peristirahatan terakhirku." Bayu semakin merinding. Tempat peristirahatan terakhir. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud perempuan itu. Ia mencoba bertanya lagi, tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Bayu mulai melajukan motornya, mengikuti petunjuk dari aplikasi. Anehnya, aplikasi terus mengarahkannya semakin dalam ke dalam pemakaman. Ia melewati barisan makam yang gelap dan sunyi. Suara angin yang berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan gaib. Semakin dalam ia masuk, semakin aneh rasanya. Lampu motornya terasa redup, dan udara semakin dingin. Ia merasa seolah ada banyak mata yang mengawasinya dari balik nisan-nisan. Tiba-tiba, aplikasi menghentikan navigasi di depan sebuah makam yang tampak lebih tua dan lebih terawat dari yang lain. Di batu nisannya tertulis nama, Ratna Kirana, tahun 1975 sampai tahun 1998. Bayu tertegun. Ia menoleh ke belakang, dan melihat perempuan yang diboncengnya menunjuk ke arah makam itu. "Di sini," bisiknya dengan suara lirih.
Bayu dengan ragu mematikan motornya, ia menoleh ke arah perempuan itu, mencoba bertanya apa yang harus ia lakukan. Namun, perempuan itu sudah tidak ada di sana. Bayu terkejut, ia celingukan ke sekeliling, mencari keberadaan perempuan itu, tapi ia tidak menemukan apapun. Ia merasa seolah perempuan itu lenyap begitu saja ditelan kegelapan. Ia menatap makam Ratna Kirana dengan perasaan takut dan bingung. Ia mulai menyadari bahwa ia telah mengantarkan hantu. Ia telah menerima orderan dari dunia lain. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia berbalik dan melihat sosok perempuan itu berdiri di belakangnya, menatapnya dengan senyum tipis yang mengerikan. "Terima kasih sudah mengantarkanku," bisiknya. "Sekarang, kau boleh pergi." Bayu tidak menunggu lebih lama lagi, ia langsung menstarter motornya dan melarikan diri dari pemakaman itu secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan orderannya, ia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk itu. Sesampainya di rumah, Bayu langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia duduk di ruang tamu. Gemetar ketakutan, ia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Keesokan harinya, Bayu mematikan aplikasinya. Ia tidak mau lagi menerima orderan apapun. Apalagi jika lokasinya dekat dengan pemakaman, ia merasa trauma dan tidak ingin mengulangi kejadian itu lagi. Ia tahu, malam itu ia telah mengantarkan lebih dari sekadar penumpang. Ia telah mengantarkan sebuah roh yang mencari kedamaian. Dan ia, sebagai seorang pengemudi ojek online yang malang, telah menjadi bagian dari kisah horor yang akan selalu menghantuinya. Ia belajar bahwa ada beberapa tempat yang sebaiknya dihindari, bahkan oleh mereka yang mencari nafkah di tengah malam. Dan terkadang, orderan paling menguntungkan justru bisa membawa malapetaka yang tidak terduga. Sebelumnya, Mimin harap bagi sahabat semua yang baru bergabung, Mimin minta tolong untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sahabat semua jangan ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, dan jumpa lagi di kisah selanjutnya.